来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghua berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 55. Untuk memastikan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bersaing, Aliansi akan bertanggung jawab untuk mengawasi kelompok kami yang datang dari aula cabang Hauyu. Selama proses ini, tidak peduli jenis bahaya apa yang akan Anda hadapi, supervisor tidak akan campur tangan secara langsung. Dia hanya akan membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya, bahkan jika Anda akan dimusnahkan. Itu kecuali Anda mengambil inisiatif untuk meminta bantuannya. Namun, dalam hal ini, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi kali ini. Kota Hauyu kami terletak di tenggara aliansi, hanya sekitar 200 km, 400 li, jauh dari wilayah ras iblis. Sebuah rute telah direncanakan bagi Anda untuk menyusup ke dalamnya. Anda harus ingat bahwa, terkadang, seseorang harus mundur alih-alih bertahan. Jika Anda menghadapi krisis yang benar-benar tidak dapat Anda lawan, dalam hal ini, lebih baik kehilangan kualifikasi Anda untuk memasuki kompetisi dengan meminta bantuan supervisor. Hidup Anda adalah prioritas tertinggi. Kami sudah menyerahkan peta kepada supervisor senior, jadi Anda akan berangkat besok. Anda adalah perwakilan dari aula Hauyu kami, serta kota Hauyu. Di sini, kami akan mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya dan berharap Anda dapat memperoleh hasil yang bagus selama kompetisi yang hebat ini. Saat mereka berbicara, Liao Xiao, Lin Yinjia, dan 3 Hallmaster berdiri, mengangkat cangkir teh di tangan mereka. Kelompok 5 termasuk Long Hao Chen memberi hormat kepada 5 pemimpin dan semua orang minum teh mereka bersama-sama. Lin Yinjia berkata dengan suara rendah, sejak 6.000 tahun yang lalu, ketika ras iblis muncul dan kita memasuki zaman kegelapan, kita, umat manusia, terus berjuang untuk mencegah diri kita dari kepunahan. Kami membutuhkan lebih dari 2000 tahun bagi wilayah kami untuk mencapai stabilitasnya saat ini. Ras iblis adalah musuh bebuyutan kita, setiap musuh yang terbunuh adalah kontribusi bagi keselamatan umat manusia. Meskipun kota Hauyu kami bukanlah kota besar, berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan iblis adalah peristiwa besar yang hanya terjadi setiap 5 tahun sekali. Ini adalah kesempatan Anda untuk dengan mudah mendapatkan pencapaian besar dalam waktu sedini mungkin. Dan kami menyiapkan beberapa hadiah untuk membantu Anda mendapatkan hasil yang bagus. Selama Anda dapat lulus ujian kualifikasi dan mengikuti kompetisi, hadiah ini tidak akan Anda sia-siakan. Ikutlah bersamaku. Aula kantor kota Hauyu 1 berisi total 4 lantai. Dipimpin oleh Lin Yinjia dan Liao Xiao, rombongan tiba di sebuah ruangan di lantai paling atas yang dijaga oleh 10 prajurit. Tidak ada satupun furnitur di dalam ruangan ini, hanya beberapa meja kayu lebar dengan banyak peralatan yang tertata di atasnya. Melihat peralatan, napas 2 bersaudara, Chen Xi dan Chen Chen, menjadi tergesa-gesa. Li Xin dan Lin Jialu cukup normal, keluarga mereka kaya, jadi mereka tidak kekurangan peralatan sama sekali. Long Hao Chen tampak terkejut, tapi dia tetap tenang. Sebelumnya, Long Xingyu memberitahu Long Hao Chen bahwa, untuk pembangkit tenaga listrik manapun dari 6 kuil besar, peralatan hanyalah sebagian dari kekuatan mereka. Terlepas dari peralatannya, hanya dengan mengandalkan upaya sendiri untuk mendapatkannya, seseorang dapat benar-benar menghargainya. Perisai radian dapat dianggap sebagai peralatan pertama yang benar-benar berharga oleh Long Hao Chen, tetapi jelas itu adalah pertama kalinya seperangkat peralatan seperti itu dikumpulkan di depan matanya. Di atas meja ada banyak peralatan, tidak hanya 1 set per orang, tetapi banyak pilihan. Lin Yinjia berkata sambil tersenyum, peralatan ini tidak berperingkat tinggi,
tetapi masih jauh lebih baik daripada yang bisa didapatkan publik di pasar. Mempertimbangkan tingkat kultivasi Anda saat ini, sebagian besar peralatan yang kami pilih untuk Anda adalah peralatan amplifikasi, sehingga kemampuan bertarung Anda dapat ditingkatkan. Pilih yang Anda inginkan sendiri. Namun, Anda hanya dapat mengambil satu peralatan untuk setiap bagian tubuh. Lin Jialu menggelengkan kepalanya, berkata, saya memiliki peralatan saya sendiri, tidak perlu bagi saya untuk memilih. Sebagai putri konsulat, selain fakta bahwa keluarganya memiliki toko peralatan sihir, dia secara alami tidak membutuhkan lebih banyak peralatan. Li Xin menggelengkan kepalanya juga, pada saat yang sama dengan Lin Jialu, menyatakan bahwa dia tidak membutuhkannya. Lin Yinjia dan Liao Xiao sudah menduga sejak lama bahwa ini akan terjadi. Peralatan ini awalnya dibeli demi persiapan Long Hao Chen dan dua saudara Chen. Saudara-saudara Chen cukup tidak sabar, dan dengan tanda-tanda Chen Chunhua, kepala balai kuil prajurit, mereka berdua bergegas maju dan memilih. Li Xin menabrak Long Hao Chen, mengisyaratkan bahwa dia harus bergegas memilih untuk mencegah yang lain memilih semua peralatan yang bagus. Untuk menilai kualitas suatu peralatan, ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan. Pertama, kualitas bahan. Semakin baik bahannya, semakin kuat peralatan yang dibuat dengannya. Aspek kedua adalah kualitas fabrikasi, karena pandai besi dengan keterampilan yang berbeda membuat item, kurang lebih, kualitasnya berbeda. Aspek ketiga, tentu saja, adalah aspek magis. Nilai dari peralatan sihir setidaknya 5 kali lipat dari peralatan biasa. Jika sihir tambahan yang dimasukkan cukup kuat, perbedaannya mungkin lebih besar. Peralatan dibagi menjadi berbagai tingkatan dari bawah ke atas, peralatan biasa, peralatan paduan, peralatan magis, peralatan spiritual, peralatan mulia, peralatan legendaris, peralatan epik, peralatan abadi, dan peralatan tingkat mistis. Untuk beberapa pemuda ini untuk berpartisipasi dalam perburuan iblis ini, Kota Hauyu mengeluarkan peralatan yang dipilih dengan sangat hati-hati ini. Mereka semua adalah peralatan magis dan, meskipun mereka memiliki sifat amplifikasi magis yang paling umum, salah satu dari mereka akan berjumlah 100 koin emas di pasar. Tingkat di atas peralatan magis, ada peralatan spiritual yang berisi setidaknya 1 keterampilan. Tingkat peralatan ini berjumlah setidaknya 1000 koin emas. Sebagai pejuang pertahanan, Chen Xi memilih, tanpa ragu sedikit pun, baju besi berat yang menutupi seluruh tubuhnya dengan perisai menara yang tebal. Pada armor dan perisai terdapat pola magis yang memperkuatnya, menjadikannya, saat ini, peralatan dengan kekuatan pertahanan terbesar. Senjata itu, bagaimanapun, jauh lebih sederhana, itu adalah bilah panjang dengan efek yang meningkatkan kecepatan. Pilihan Chen Chen menekankan pada aspek yang berbeda dari bakat prajurit, ia memilih atribut api ringan armor bersama-sama dengan sepasang pisau panjang atribut api. Dengan mereka, jika energi spiritualnya dirangsang, tubuhnya bisa memancarkan aura yang menyala-nyala, memungkinkan dia untuk menggunakan serangan atribut api dengan kekuatan yang lebih diperkuat karena spesialisasi ofensifnya dari berserker. Long Hao Chen juga memilih baju besi ringan yang terbuat dari besi halus dan paduan besi berat, menghasilkan pelat yang sangat tipis yang menutupi sebagian besar tubuh bagian atas, siku, dan sendi lututnya. Itu adalah armor berwarna perak yang tidak terlihat terlalu mencolok, tapi memancarkan aura suci di sekitarnya. Peralatan sihir atribut cahaya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan peralatan sihir atribut lainnya, dengan demikian, dia tidak memiliki helm. Sementara dia berpakaian ringan dan nyaman, dia masih memiliki kekuatan pertahanan tertentu. Segera setelah itu, dia memilih 2 pedang berat. Di antara mereka, satu adalah pedang berat atribut ringan sedangkan yang kedua dia memiliki atribut api. Penampilan kedua pedang ini tidak berbeda dari penampilan standar pedang berat yang digunakan oleh para ksatria. Pada bilahnya diukir pola magis yang berbeda, dan kristal inti dari binatang ajaib langkah keempat bertatahkan di tengah bilahnya. Pedang berat ini memiliki berat antara 20 kg dan 25 kg. Bagi Long Hao Chen, yang memiliki energi spiritual eksternal tingkat ke-200, bobot ini dapat diabaikan. Lin Yinjia menunjukkan reaksi penasaran, Long Hao Chen, bukankah kamu ksatria penjaga?
Mengapa kamu memilih untuk mengambil 2 pedang yang berat? Long Hao Chen menjawab, sedikit malu, saya sudah memiliki perisai, jadi saya ingin mengambil 1 pedang lagi. Apakah tidak apa-apa? Lin Jia dengan rendah hati tersenyum, tentu saja tidak apa-apa. Liao Xiao berbicara, setelah kembali, Anda harus membiasakan diri dengan peralatan baru Anda. Anda akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Jika Anda ingin menyelesaikan tugas Anda dan memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi, Anda harus langsung pergi ke aliansi. Kota Hauyu kami juga akan memiliki spesialis yang akan tiba di aliansi terlebih dahulu untuk mengatur semua hal mengenai partisipasi Anda dalam kompetisi. Ya. Setelah kembali ke kediaman, Li Xin berulang kali memperingatkan Long Hao Chen untuk beristirahat dengan baik setelah kembali. Long Hao Chen membeli 2,5 kg, 5 jin, ikan kering di jalan untuk teman baiknya, kadal berkepala 2 Hauyu, sebelum dengan tidak sabar mencoba peralatan baru yang baru saja diperolehnya. Part 56. Segera setelah dia mengenakan armor ringan, dia segera menyadari bahwa jumlah elemen cahaya di sekitar tubuhnya telah meningkat, secara alami berputar di sekitar energi spiritual internalnya. Lapisan kecemerlangan berwarna emas berdesir di sekitar armor ringannya, dan meskipun itu bukan bagian dari energi spiritual yang bisa digunakan Long Hao Chen untuk meluncurkan keterampilannya, itu memperkuat serangannya serta pertahanannya. Poin penting adalah bahwa baju besi ini sangat ringan dan nyaman, tidak menghalangi gerakan Long Hao Chen sedikit pun. Dia lebih menyukai pedang besar itu, saat dia memasukkannya dengan energi spiritualnya, kedua pedang besar itu bersinar terang. Pedang cahaya tampaknya sangat cocok dengan atribut alaminya, membentuk tepi terang sepanjang sepertiga meter. Efek amplifikasi dari pedang api hanya sedikit lebih rendah, api tidak menolak cahaya. Menuangkan di dalamnya energi spiritual internal elemen sucinya masih menghasilkan setidaknya 80% dari kekuatan serangan pedang lainnya. Long Hao Chen dengan tenang menganalisis, peralatan di tubuhnya meningkatkan kekuatan bertarungnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, dengan mengandalkan cincinnya, lupakan aku tidak, dia bisa beralih antara pedang tangan kiri dan perisai kapan saja, yang setara dengan kemampuan untuk beralih antara menjadi ksatria penjaga dan ksatria pembalasan tergantung pada situasi. Hao Chen. Suara sedingin es terdengar di luar pintu. Guru. Long Hao Chen bergerak tergesa-gesa untuk membuka pintu, menyambut Yehua untuk masuk. Di samping, Hao Yu menggigit ikan kering. Setelah melihat Yehua masuk, dia menunjukkan perasaan tidak enak. Dia sepertinya masih menyimpan dendam padanya untuk peristiwa masa lalu. Sementara Long Hao Chen membawa gurunya ke dalam, Yehua melihat baju besi ringan di tubuhnya. Kota Hauyu cukup besar, tetapi mereka bahkan tidak memiliki satupun peralatan tingkat spiritual. Apa perbedaan dalam perawatan? Long Hao Chen tersenyum, fakta bahwa saya memiliki 1 set peralatan magis sudah banyak. Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik asli tidak boleh terlalu mengandalkan peralatan? Yehua mendengus, saat itulah aku mengajarimu. Keadaan saat ini berbeda, kompetisi seleksi perburuan iblis bukanlah kompetisi sederhana, tetapi dapat dikatakan sebagai perang nyata, dengan kematian. Long Hao Chen berkata, Guru, apakah Anda memiliki sedikit kepercayaan pada saya? Yehua menjawab, memiliki kepercayaan padamu adalah satu hal, tetapi mempersiapkan hari hujan adalah hal lain. Anda akan berangkat besok, sementara kami juga akan berangkat ke Temple Alliance, menunggu Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ini adalah untuk Anda. Saat dia berbicara, Yehua mengeluarkan gelang logam berwarna abu-abu. Melihat penampilan luarnya, pelindung pergelangan tangan ini tampak sangat biasa, tetapi begitu Yehua melepasnya, pelindung itu tampak memancarkan warna emas tipis dari dalam, membentuk permata emas setidaknya seukuran 100 butir beras. Long Hao Chen sama sekali tidak mahir dalam membuat peralatan, tetapi tidak tahu berapa nilai permata ini tidak memengaruhi nilai peralatan ini baginya. Faktanya, atribut cahaya yang dipancarkan oleh wristward ini lebih tinggi dari equipment sebelumnya. Gurumu miskin, jadi dia tidak punya sesuatu yang baik untuk ditawarkan padamu. Setelah energi spiritual dituangkan ke dalam Divine Light Wristward ini, itu akan menciptakan
Holy Light Mantle, hingga 3 kali sehari, berlangsung 1 menit setiap saat. Holy Light Mantle adalah keterampilan bertahan yang dapat digunakan oleh ksatria penjaga tingkat ksatria agung. Kekuatan pertahanannya tidak sebesar Divine Light Mantle, tetapi manfaat terbesar, Holy Light Mantle, adalah kemungkinan untuk mengontrol jangkauan mantel. Semakin besar jangkauan yang dipilih, semakin berkurang kekuatan pertahanannya. Lebih penting lagi, Holy Light Mantle memiliki efek penyembuhan tambahan di dalam jangkauannya, yang menjadikannya salah satu keterampilan paling berguna bagi ksatria penjaga. Satu-satunya cacat adalah bahwa itu menghabiskan sejumlah besar energi spiritual. Meluncurkan kemampuan ini menghabiskan 50 unit energi spiritual internal, dan setiap detik yang dipertahankan akan menambah 5 unit untuk hitungan ini. Itu bisa dilihat saat Yehua dengan mudah melemparkan peralatan yang sangat berharga ke arah Long Hao Chen. Setiap aktivasi setara dengan menghemat 350 unit energi spiritual. Selain itu, dapat digunakan hingga 3 kali setiap hari, memiliki jaminan mutlak untuk dapat menyelamatkan nyawa dalam keadaan apapun selalu merupakan hal yang baik. Bahkan di antara peralatan tingkat spiritual, yang satu ini sangat berharga. Guru, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Wajah Yehua tenggelam, tidak cukup baik untukmu. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja. Aku akan kembali. Saat dia berbicara, dia berdiri dan mulai pergi. Long Hao Chen berkata dengan wajah tak berdaya, "Guru, bukan itu yang saya maksud. Pengawal cahaya surgawi ini terlalu berharga bagiku, aku." Sesampainya di pintu, Yehua berhenti dan segera memotongnya, "Saya tidak punya kerabat, hanya seorang murid." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan tangannya ke Long Hao Chen, mengisyaratkan bahwa Long Hao Chen tidak harus mengirimnya pergi, dan pergi sendiri. Melihat penjaga pergelangan tangan di tangannya, Long Hao Chen merasakan kehangatan di hatinya, "Guru, saya tidak akan mengecewakan Anda." Pagi yang cerah, gerbang timur kota Haoyu. Tempat ini adalah tempat mereka berkumpul tadi malam. Li Xin mengendarai Rose Unicorn-nya, yang telah mencapai puncak langkah kelima dalam 2 tahun ini, bersama dengan Long Hao Chen menuju pintu masuk timur. Setelah 2 tahun ini, Long Hao Chen bukan anak kecil lagi, jadi dia secara alami merasa terlalu malu untuk naik gunung bersama dengan Li Xin. Juga, Nalanshu memberinya kuda yang bagus, jadi dia mengendarainya sambil maju di sisi Li Xin. "Hao Chen, bagaimana dengan Hao Yu, pria itu? Kemana dia kabur?" Li Xin melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan sepasang kepala yang biasanya menempel bersama Long Hao Chen sepanjang hari. Long Hao Chen tersenyum, "Kak, dia ada di sekitar. Dia secara alami akan muncul begitu kita akan meninggalkan kota." Li Xin dengan penasaran menjawab, "Saya benar-benar berpikir bahwa Hao Yu jauh lebih cerdas daripada unicorn mawar saya, meskipun dia hanya berada di peringkat tengah dari langkah keempat." Dengan cepat, kakak dan adik tiba di gerbang timur dan, pada saat itu, mereka melihat sepasang kakak beradik yang bersemangat dari keluarga Chen menunggu dengan tidak sabar, sementara Lin Jialu belum juga tiba. Adik laki-laki Long, nona muda Xin Er. Chen Si berinisiatif untuk menyambut mereka. Keduanya sangat menghormati Li Xin. Adapun Long Hao Chen, mereka menganggapnya sebagai bawahan Li Xin paling banyak, setelah Nalanshu mengungkapkan sehari sebelumnya bahwa Long Hao Chen baru berusia 14 tahun ini. Apa yang bisa menjadi kemampuan seorang anak berusia 14 tahun? Li Xin, bagaimanapun, berbeda. Tidak hanya dia lebih unggul dari mereka dalam hal bakat, tetapi di samping itu, dia memiliki binatang ajaib yang tangguh seperti unicorn mawar. Gunung ini, dengan sendirinya, lebih unggul dari 2 bersaudara ini dalam hal kekuatan. Status Ksatria juga lebih tinggi dari seorang pejuang, jadi mereka tentu ingin tetap berhubungan baik dengan Li Xin. Untuk dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan iblis sudah membutuhkan bakat bawaan yang luar biasa, tetapi sebelum menghadapi ujian, mereka membutuhkan kerja sama semua orang di sini. Li Xin mengangguk pada mereka, "Lin Jialin belum datang?" Chen Si tersenyum, "Ini belum waktunya. Mari kita tunggu sebentar." Li Xin dengan tenang mengangguk. Chen Si dan Chen Chen sama-sama menunggangi kuda yang bagus.
Sementara mereka berbicara, sebuah kereta perlahan mendekat, berhenti di samping mereka. Ketika kereta tiba, Lin Jialu melompat turun darinya, dan berdiri dengan hormat di sana. Segera setelah itu, seorang penatua keluar dari kereta. Penatua ini tampak berusia 60 hingga 70 tahun, rambutnya yang beruban disisir dengan cermat, dan dia mengeluarkan sedikit aroma pomade. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, matanya tampak agak suram dan dingin, dan bibirnya halus dan tipis. Karakternya arogan dan mulia pada saat yang sama, memberi orang kesan pertama yang buruk. Dia mengenakan gaun magis tipis berwarna biru, dengan bahan yang terbuat dari benang emas yang digambar di luar, memancarkan kilau logam, sepertinya elemen angin berkumpul di sekitarnya, berputar di sekitar tubuhnya. Dia memegang di tangannya tongkat sihir berwarna hijau tua dengan permata pucat seukuran telur di atasnya. Lin Jialu dengan hormat memberitahunya, "Tolong, supervisor senior." Penatua itu mengangguk. Melihatnya, ekspresi arogannya menjadi sedikit lebih lembut, "Pergi." Lin Jialu menemaninya menuju kelompok Long Hao Chen. Semua orang bergegas turun dari kuda mereka, tanpa ragu. Penatua ini adalah supervisor dari aliansi kuil, seorang penyihir. Meskipun tubuhnya tidak memancarkan aura penyihir, Lin Jialu jelas tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Penatua pergi ke depan kelompok mereka dan hanya berkata, dengan suara acuh tak acuh, "Berangkat." Part 57. Naga bangkit dan berlayar. Merancang. Perintah tetua yang bertindak sebagai supervisor mereka diturunkan. Pada saat ini, dia melambaikan tongkat sihir di tangannya, menutupi seluruh tubuhnya dengan cahaya biru, dan meninggalkan tanah begitu saja, melayang 1 meter di atas tanah sambil maju ke depan. "Kamu dapat bertindak seolah-olah aku tidak ada, dan aku tidak akan membantumu sedikit pun juga, kecuali jika kamu berencana untuk mundur dari pilihan perburuan iblis ini." Suara sesepuh berkibar di depan mereka. Cahaya biru tiba-tiba menjadi lebih kuat dan, yang mengejutkan mereka, dalam sepersekian detik, supervisor dan senior ini menghilang tanpa pemberitahuan. Setelah melihat bahwa supervisor ini tiba-tiba menghilang, semua orang terkejut, hanya mata Long Hao Chen yang sedikit bergerak, tanpa sadar melirik ke belakang. "Ini petanya." Lin Jialu mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit domba dari dadanya, membukanya di depan semua orang. "Kita harus langsung menuju ke timur sebelum menyusup ke wilayah yang dikendalikan oleh ras iblis. Ini adalah untuk Anda." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 5 ubin bundar dari dadanya dan, setelah menyimpan 1 untuk dirinya sendiri, dia memberikan sisanya kepada 4 lainnya. Long Hao Chen mengambil ubin dan melihatnya. Itu terlihat sangat halus, seluruhnya terbuat dari perak dan memiliki permata ungu bertatahkan di dalamnya. Itu memancarkan gelombang sihir yang hambar. "Ini adalah plat nomor untuk partisipasi kami dalam kompetisi seleksi perburuan iblis. Di sisi sebaliknya adalah identitas kita, asal-usul, serta nomor pesaing. Jika kita tidak bisa lulus tes masuk, ubin akan diambil kembali oleh yang lebih tua. Karena ubin ini, kami tidak akan diganggu oleh garnisun aliansi, tetapi kami juga tidak akan bisa mendapatkan bantuan mereka. Memasuki wilayah ras iblis, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Yang terbaik adalah kita bertemu dengan tentara patroli dari ras iblis. Selama kita bisa membunuh total 25 iblis, kita akan menyelesaikan tugas kita dan akan bisa mundur." Pada titik ini, Lin Jialu berhenti, dengan cermat menyapu matanya ke Li Xin sebelum melanjutkan, "Sehubungan dengan tingkat kultivasi kita, menyelesaikan tugas ini seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi karena kami berakting dalam grup, kami harus menunjukkan kerjasama. Ular tidak boleh kehilangan kepalanya. Jadi, sebelum menyerang, hal terbaik yang harus dilakukan adalah memilih seorang pemimpin untuk tetap sinkron saat kita menghadapi pertempuran." Li Xin mendengus dingin, "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu berniat menjadi pemimpin kami?" Lin Jialu meliriknya. "Tanpa kompromi sedikit pun, mengapa itu tidak mungkin? Akulah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini dan, sebagai tambahan, sebagai penyihir yang bertarung di belakang, aku memiliki posisi terbaik untuk mengamati medan perang, jadi akulah yang paling cocok untuk memimpin tim."
Li Xin mengerutkan alisnya, merenung sedikit sebelum tiba-tiba mengangguk, mengatakan kepadanya, "Oke, kami akan mengikuti petunjukmu." Lin Jialu menatapnya dengan tatapan kosong. Dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu dari Li Xin. Dia tidak bisa membantu tetapi memberinya tatapan ragu. Li Xin mendengus sekali lagi, "Apa yang kamu lihat?" Wanita muda ini memisahkan publik dari pribadi, demi menjaga adikku tetap aman, aku tidak akan bertarung denganmu kali ini. Namun, jika, di medan perang, arahan Anda tampaknya salah, nona muda ini tidak akan menahan diri untuk merampas otoritas Anda. Lin Jialu langsung memilih untuk mengabaikan ancaman Li Xin dan menatap Chen bersaudara, apakah kamu keberatan? Chen Si dan Chen Chen menggelengkan kepala mereka secara bersamaan. Kedua bersaudara ini lugas, mereka mengakui diri mereka lebih rendah dari dua wanita ini, jadi mereka secara alami tidak keberatan. Oke, dengan keadaan seperti ini, mari kita berangkat. Lin Jialu mengeluarkan perintah pertamanya sebagai pemimpin. Long Hao Chen berdiri di samping Li Xin, sedikit tertekan dan berpikir sendiri, mengapa mereka bahkan tidak meminta pendapatku? Pada saat ini, Lin Jialu menghadapnya dan mendekat, "Adik Long, aku memakai jubah jadi aku tidak bisa menunggang kuda. Tolong jaga aku akan duduk di belakangmu." Ah! Long Hao Chen tampak tercengang melihat penampilan Lin Jialu yang lembut, manis, dan tersenyum sebelum menyadari bahwa Li Xin, di samping, telah menjadi sedingin es dan tidak dapat memutuskan bagaimana dia harus menjawab. Lin Jialu masih tersenyum dan tidak melirik Li Xin, bertanya sekali lagi, "Kamu adalah ksatria penjaga. Jangan bilang kamu tidak akan menjamin keamanan seorang mage." Saat dia berbicara, dia langsung mengulurkan tangannya ke arah Long Hao Chen, mengisyaratkan dia untuk membawanya ke atas kudanya. "Aku akan naik bersama denganmu." Merentangkan tangannya dan menarik Lin Jialu langsung dari punggung kudanya, orang yang melakukan itu justru Li Xin. Lin Jialu terkejut dan bereaksi dengan marah, "Siapa yang mau berkuda bersamamu? Kamu adalah Retribution Knight, bisakah kamu benar-benar melindungiku dengan baik?" Li Xin menjawab dengan sangat keras, "Kamu bisa memilih Chen Si atau adiknya Chen Chen jika itu masalahnya. Jangan mencoba menggunakan adikku untuk kenyamananmu. Anda sedang bermimpi, saya tidak akan pernah memberi Anda kesempatan itu." Saat dia berbicara, Li Xin memukul perut kudanya dan unicorn mawar terbang ke atas, membiarkan Lin Jialu berteriak marah, seperti panah berwarna merah yang diluncurkan ke depan. Long Hao Chen dan dua saudara Chen saling melirik, wajah mereka menunjukkan perasaan tak berdaya, sebelum bergegas mencambuk kuda mereka, mengejar mereka. Siluet hitam pekat mengikuti mereka dengan ketat, menempel di tanah dengan kedua kepalanya mengikuti, menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Jarak sekitar 200 km, ke Rose Unicorn, paling lama 2 jam perjalanan, tetapi kelompok Long Hao Chen tidak bisa mengikuti, dengan kuda biasa mereka. Setelah menempuh perjalanan dari pagi hingga larut malam, mereka akhirnya tiba di sekitar perbatasan. Mengandalkan ubin pilihan perbuan iblis mereka, 5 orang dengan lancar melewati area yang dipertahankan oleh pasukan aliansi kuil, meninggalkan kuda mereka di sana, dan setelah makan makanan sederhana, mereka akhirnya akan memasuki wilayah ras iblis. Untuk mengurangi kemungkinan ditemukan, Li Xin menyuruh pengintai Rose Unicorn-nya di langit. Memanfaatkan cahaya remang-remang malam, mereka melewati sebuah bukit. Mereka sudah bisa melihat dari jauh wilayah ras iblis. "Mari kita berhenti di sini." Lin Jialu memanggil semua orang untuk berhenti dan mengeluarkan petanya. Meskipun dia bisa dianggap setuju secara diam-diam untuk berkuda bersama dengan Li Xin, wajahnya saat ini tampak tidak senang, seperti sebelumnya. Semua orang berjongkok, mengelilingi Lin Jialu saat dia membuka petanya. Menunjuk itu, dia berkata, "Kami saat ini berada di lokasi ini. Pasukan utama ras iblis ditempatkan kira-kira 100 km di depan kami. Menyerang langsung kamp tentara mereka tidak realistis, dan tidak akan ada jalan kembali jika kita memilih untuk melakukannya. Dengan demikian, kami akan menyelesaikan tugas kami dengan memusnahkan pengintai dari ras iblis selama beberapa hari mendatang. Mulai sekarang, semua orang harus menjaga formasi yang baik. Li Xin, Anda berada di depan. Chen Si dan Chen Chen, Anda berada di kedua sisi. Adik Long,
kamu berada di belakang, dan aku akan berada di tengah formasi. Jika kita bertemu musuh, kamu harus mendengarkan perintahku, mengerti? Meskipun kulitnya tidak bagus, Lin Jialu tetap memasang wajah tenang, wajahnya yang anggun terlihat cukup bermartabat. Termasuk Li Xin, semua orang mengangguk berturut-turut. Setelah Lin Jialu menyimpan petanya, semua orang berdiri sekali lagi. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah wilayah ras iblis. Kegugupan, kegembiraan, kecemasan, ini adalah keadaan pikiran mereka saat ini, tetapi mereka semua tetap waspada. Di ambang menghadapi musuh terbesar umat manusia, mereka dipenuhi dengan emosi heroik yang menggairahkan, kurang lebih, semuanya. Hao Yu, tolong keluar. Long Hao Chen berteriak keras. Sebuah bayangan melintas dan kadal berkepala dua, Hao Yu, datang diam-diam di depan Long Hao Chen, penampilannya segera membuat takut sekelompok kecil pemuda itu. Semuanya, jangan gugup, ini temanku. Lihatlah Hao Chen dengan cepat menjelaskan dengan suara rendah. Semua orang tidak bisa tidak mengamati penampilan Hao Yu dengan hati-hati. Yang paling tercengang di antara mereka adalah, tanpa diragukan lagi, Lin Jialu. Sebagai seorang penyihir, kapasitas mentalnya, tentu saja, jauh lebih unggul daripada panggilan jarak dekat. Persepsinya bahkan lebih hebat, tapi dia benar-benar gagal menyadari keberadaan Hao Yu. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.